Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Chandra Khalid Nasution, mahasiswa Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang sangat legendaris dan juga populer bernama Madilog. Materialisme, Dialektika dan Logika, karya dari Tan Malaka. Sebelum kita masuk kepada pembahasan buku ini, saya akan mengenalkan sedikit kepada kalian tentang siapa itu Tan Malaka. Tan Malaka adalah seorang tokoh republik sekaligus konseptor pertama negara Republik Indonesia. Beliau lahir pada 2 Juni 1897 di Sumatera Barat dengan nama asli Ibrahim Datuk Tan Malaka. Gelar Datuk Tan Malaka ini beliau dapatkan pada tahun 1913. Beliau meninggal pada tanggal 21 Februari 1949 dengan cara tertembak. Beliau adalah seorang tokoh komunis sekaligus hafiz. Beliau sangat berjasa dalam perkembangan politik dan sosial di Indonesia. Pemikiran-pemikiran beliau sangat berpengaruh dalam perkembangan dan kemajuan di Indonesia. Beliau adalah tokoh komunis dan meskipun seorang tokoh komunis, buku yang ditulis oleh Tan Malaka ini tidak kental akan aliran-aliran komunis. Buku ini benar-benar bebas dari pemikiran-pemikiran komunis gitu. Sekarang mari kita masuk ke pembahasan buku Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika. Di dalam buku ini ada banyak fokus buku yang terkandung di dalamnya ya. Namun di sini saya akan memaparkan 4 fokus buku. Di antaranya adalah 3 tahap kemajuan, pendidikan dan pembacaan, hubungan antara teori dan praktek, dan yang keempat adalah kesadaran kelas dan perjuangan proletar. 3 tahap kemajuan. Di dalam buku ini terkandung pemikiran-pemikiran dari Tan Malaka. Tan Malaka beranggapan bahwa masyarakat Indonesia masih terkekang dalam logika mistika. Di 3 tahapan ini ada yang namanya logika mistika, dan tahap yang kedua itu adalah filsafat, dan tahapan yang ketiga adalah ilmu pengetahuan atau sains. Sementara masyarakat Indonesia ini terkekang dalam logika mistika, yang mana anggapan-anggapan yang percaya bahwa sesuatu yang terjadi di sekitar kita, masalah-masalah yang kita alami itu ada hubungannya dengan hal-hal gaib. Tan Malaka beranggapan bahwa masyarakat Indonesia jika masih memiliki pemikiran logika mistika ini yang mayoritas dimiliki oleh masyarakat Indonesia ini seperti merdeka namun tidak merdeka. Sehingga masyarakat Indonesia harus mulai berkembang pemikirannya kepada pemikiran filsafat gitu. Dan setelah mencapai pemikiran filsafat, barulah nantinya masyarakat Indonesia mampu untuk mencapai pemikiran sains dan ilmu-ilmu yang bersifat faktual serta konkret. Lalu fokus buku yang kedua itu adalah pendidikan dan pembacaan. Tan Malaka menyampaikan bahwa pendidikan serta pembacaan itu penting untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang berkualitas. Masyarakat Indonesia ini tidak bisa memunculkan potensi aslinya tanpa pendidikan dan pembacaan yang layak gitu. Pendidikan ini sebagai pondasi utama yang menopang penambahan wawasan dan ilmu pengetahuan para kaum masyarakat Indonesia, dan pembacaan ini adalah alat untuk meningkatkan wawasan masyarakat Indonesia. Fokus buku yang ketiga ini menjelaskan tentang hubungan teori dan praktek. Hubungan teori dan praktek ini sangat erat ya. Mungkin kita sering dengar di sekolah-sekolah dulu antara teori dan praktek. Teori hal-hal yang kita pikirkan, ide atau gagasan gitu. Dan praktek adalah apa yang kita kerjakan dari teori-teori tersebut. Nah, Tan Malaka di sini mengatakan bahwa hubungan antara teori dan praktek itu sangat erat. Praktek itu adalah suatu pembuktian daripada teori. Teori ini adalah gagasan awal, ide atau yang menjadi pondasi gitu. Yang nantinya akan dicari kebenarannya melalui praktek. Dan praktek ini adalah kegiatan-kegiatan gitu, hal-hal yang nantinya
untuk membuktikan bahwa teori ini benar atau tidak gitu. Nah, antara teori dan praktek ini berkaitannya sangat erat karena teori ini ada untuk dibuktikan kebenarannya dan praktek ini ada untuk membuktikan kebenaran dari teori tersebut. Lalu ada fokus buku yang keempat, yaitu kesadaran kelas dan perjuangan proletar. Di sini Tan Malaka mengatakan bahwa pentingnya untuk mempunyai kesadaran kelas di masyarakat Indonesia gitu. Masyarakat Indonesia ini yang mayoritas adalah kelas sosial proletar harus sadar gitu tentang potensi-potensi yang mereka miliki. Kaum proletar di sini yang dimaksud di sini adalah kaum-kaum kelas-kelas buruh-buruh tani gitu ya, yang menjual jasa tenaga gitu, karena mereka tidak memiliki alat produksi gitu. Jadi mereka menjual jasa tenaga mereka kepada orang-orang yang memiliki alat-alat produksi. Di sini Tan Malaka menyampaikan bahwa penting untuk masyarakat Indonesia menyadari keunggulan dari kelas mereka dibandingkan kelas-kelas lain gitu. Sehingga nantinya masyarakat Indonesia bisa menampilkan, memperlihatkan potensi aslinya gitu. Dan Tan Malaka juga beranggapan bahwa masyarakat Indonesia ini nantinya akan benar-benar merdeka apabila kita sudah memiliki wawasan yang cukup, kesadaran kelas yang cukup, dan juga lepas dari pemikiran-pemikiran logika mistika yang tidak logis gitu ya. Sekian book review dari saya mengenai buku Mandilog Tan Malaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.